Yohana Sabrina Sihombing dengan NIM A1C119042 dari kelas R005 Regular C 2019, mata kuliah praktikum kimia organik. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari melting point aparatus. Simak video berikut ya. Sebelum kita berbicara tentang prinsip kerja dari melting point itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi dari melting point, di mana pengertian dari melting point aparatus merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur titik lebur maupun titik leleh dari suatu senyawa. Biasanya nih, dalam dunia kimia, suatu senyawa itu pastilah memiliki titik lebur maupun titik leleh yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan yang telah menelitinya maupun oleh para ahli pakar kimiawan. Namun daripada itu, dalam dunia mahasiswa biasanya itu dihadapkan dengan adanya sebuah praktikum. Sehingga dari ini kita perlu mengetahui bagaimana sih mekanisme untuk menggunakan alat yang bernama melting point aparatus. Dan kita bisa mengetahui cara yang dilakukan untuk mengetahui titik lebur maupun titik leleh suatu senyawa yang digunakan dari alat melting point aparatus ini. Sebelum kita berbicara tentang prinsip kerja dari melting point, akan saya jelaskan sedikit tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui titik lebur maupun titik leleh dari suatu senyawa itu sendiri. Nah, dalam dunia praktikum, alat ini biasanya dipakai untuk menentukan titik lebur maupun titik leleh dari suatu senyawa yang sebelumnya dilakukan dengan cara rekristalisasi. Nah, pada alat tersebut pastilah terdapat 3 lubang kecil pada sisi kanannya dan juga terdapat 1 lubang yang cukup sangat besar pada sisi kanannya juga. Namun, letaknya di bawah 3 lubang kecil tersebut. Pada lubang kecil tersebut, salah satunya itu diisi dengan pipa kapiler yang berisi dengan senyawa yang ingin kita ketahui titik lebur maupun titik lelehnya. Kemudian pada lubang yang cukup besar itu, kita masukkan alat pengukur atau yang kita sering sebut dengan termometer. Dan pada sisi atas dari melting itu terdapat kaca pembesar yang berfokus pada pipa kapiler, di mana berisi senyawa yang ingin diketahui titik lebur maupun titik lelehnya. Dan juga terdapat pemutar suhu pada sisi atas. Pemutar suhu ini berkapasitas dari 0 derajat per menit hingga sampai 20 derajat Celcius per menitnya. Nah, kita masuk dari prinsip melting point aparatus, di mana adalah hal yang pertama itu kita wajib menyalakan melting point aparatus dengan memutar pemutar suhu yaitu hingga mencapai 20 derajat Celcius per menitnya. Yang kedua adalah ketika suhu pada termometer mencapai 60% dari titik lebur atau titik leleh itu pada suatu senyawa murni yang sudah ditetapkan oleh ilmuwan, maka pemutar suhunya ini haruslah diturunkan hingga mencapai 10 derajat per Celcius per menitnya. Kemudian yang ketiga, ketika termometernya itu sudah mencapai suhu titik lebur atau titik leleh pada suatu senyawa murni yang tadi yang ditetapkan oleh ilmuwan itu, misalnya titik lebur atau titik leleh asam benzoat murni itu adalah 122,4 derajat Celcius. Kemudian dikurangi 15 derajat Celcius. Berarti otomatis pada suhu 107,4 derajat Celcius itu ada pada senyawa asam benzoat. Maka pada pemutar suhu harus diputar ke kiri hingga 1 derajat Celcius per menitnya. Nah, di sini perlu teman-teman ingat bahwa ketika senyawa yang diukur titik leburnya itu melebur dengan cukup lama, maka bisa dikatakan bahwa senyawa tersebut mempunyai tingkat kemurnian yang cukup rendah. Namun sebaliknya, bila melebur dengan cepat, maka bisa dikatakan bahwa senyawa tersebut mempunyai tingkat kemurnian yang tinggi. Jadi, kita akan mengukur titik leleh benda padat.
Untuk melakukan ini yang akan kita gunakan alat titik leleh, yaitu melting point apparatus. Dan pertama-tama kita perlu memuat padatan ke dalam capillary rod. Capillary rod ini adalah tabung kaca yang sangat tipis, yang salah satu ujungnya tertutup rapat dan satu ujungnya terbuka. Pada capillary rod ini akan diisi bahan tersebut dengan mengambil ujung yang terbuka dan menekannya ke dalam benda padat tersebut dalam gerakan menusuk, yang bertujuan untuk mencoba dan mendapatkan sebagian benda padat dalam tabung kapiler tersebut yang dimasukkan bahan ke ujung kapiler yang terbuka. Kita pindahkan material ke dasar kapiler dan kita dapat melakukan seperti mengatur untuk alternatifnya, yaitu dengan menggunakan tabung kaca yang lebih panjang dengan diameter yang lebih lebar dan dijatuhkan kapiler rod itu ke dalamnya. Dan pada saat kapiler rod memantul atau memaksa, sebagian material dari ujung terbuka dari kapiler rod sampai ke dasar kapiler dengan batang kapiler itu dibebani bahan yang digunakan. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam alat titik leleh, yaitu menggunakan melting point apparatus. Dimasukkan MPA tepat di sebelah kanan kawat logam atau ke kiri. Jadi yang ada di sensor kawat logam itu adalah termometer dan harus dial up pengaturan suhunya pada MPA sekitar 6-7. Dan kemudian suhu akan membaca pada perangkat digital ketulisan. Pada titik ini kita harus melihat hasil melalui kaca pembesar pada titik percobaan yang ditimbulkan. Dan setelah bahan mulai meleleh, kita harus memperhatikan suhunya atau T1, dan bila bahan tersebut telah benar-benar meleleh, maka kita akan mendapatkan suhu kedua atau T2 dengan satuan suhunya itu adalah dalam derajat Celcius, sehingga kita dapat mengukur titik leleh benda padat. Nah, sekarang udah tahu kan apa sih dan bagaimana melting point apparatus itu? Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. See you!